Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fadli Saputra dengan NIM akhir 187221015 dari program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari literatur review dari jurnal yang telah saya temukan mengenai KNN. Yang di mana jurnal ini berjudul BIM Mesh Optimization Algorithm using Canary Board for Augmented Reality Visualization, yang berarti pengoptimalisasian BIM Mesh Algorithm dengan menggunakan KNN algorithm untuk dapat mengoptimalisasi visualisasi dari AR itu sendiri. Yang pertama kita mulai dari introduction, di mana seiring dengan perkembangan zaman, konstruksi proyek menjadi lebih kompleks dan sulit untuk dikendalikan, apalagi di era 4.0 ini. Salah satu teknologi yang dapat mengatasi hal tersebut ialah AR atau Augmented Reality. Dan juga ada satu hal lagi, yaitu BIM, yaitu Building Information Modeling. Yang di mana AR dan Building Information Modeling ini semakin berkembang di industri konstruksi saat ini. Penggunaan BIM sendiri meningkat dari 13% pada tahun 2011 menjadi 73% pada tahun 2020. Poin pertama, integrasi antara BIM dan AR memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat mengatasi kompleksitas dan sulitnya dikendalikan dari konstruksi proyek ini. Lalu yang kedua, penggunaan algoritma optimalisasi mesh. Dan yang ketiga, mengembangkan algoritma untuk dapat menggunakan deep learning. Integrasi antara BIM dan AR dapat meningkatkan visualisasi, konstruksi, dan komunikasi antara tim dan lapangan. Namun, konversi model BIM dan AR bisa menyebabkan masalah, termasuk deformasi ataupun duplikasi model. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan adanya algoritma optimalisasi mesh untuk menghasilkan versi low poly dari model high poly yang ada. Jurnal ini mengembangkan algoritma untuk mengurangi mesh dari model BIM dengan menggunakan deep learning untuk visualisasi AR yang lebih baik. Yang dimana seperti kita lihat pada diagram di kanan, yang pertama kita menggunakan modeling dengan menggunakan Unity, yaitu kita tahap berikutnya menggunakan optimization dari proses Unity. Lalu yang ketiga kita menggunakan algoritma KNN classification, yaitu target model dataset, scikit-learn, dan juga KNN predict. Dan yang keempat kita dapat melihat hasilnya, yaitu number of mesh, vertex, and triangle model visualization. Nah, ada 3 poin yang akan kita bahas dari jurnal ini. Yang pertama adalah Kinnear Snackboards, yang dimana secara singkat KNN adalah algoritma pembelajaran terawasi untuk klasifikasi dan regresi. Ini mencari Connect-board terdekat dari sampel uji dan menghitung jarak Euclidean untuk menentukan kelasnya. Lalu yang kedua adalah BIM atau Building Information Modeling, di mana BIM adalah model digital yang menggambarkan fasilitas dan mengintegrasikan informasi sepanjang siklus hidupnya. Diperkenalkan untuk membedakan dari pemodelan arsitektur dua dimensi. Integrasi AR meningkatkan interaktivitas dan efisiensi BIM itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah AR itu sendiri atau Augmented Reality, di mana AR menyatukan objek komputer ke lingkungan fisik, meningkatkan efisiensi kerja. Diproyeksikan mencapai pasar pada 200 miliar dolar AS pada tahun 2025 dan berguna untuk dapat meningkatkan pengenalan visual dan kolaborasi dalam proyek konstruksi. Nah, KNN sendiri seperti yang kita tahu, kita bahas lebih dalam adalah sebuah algoritma pembelajaran yang dapat untuk baik diklasifikasi maupun regresi. Ini adalah metode pembelajaran yang diawasi di mana kita dapat mencoba memprediksi sebuah kelas ataupun nilai dari data baru dengan melihat KNN terdekat dalam fitur menentukan tabel atau nilai berdasarkan mayoritas ataupun rata-rata dari KNN itu sendiri. Jarak antara data baru dan data latih dihitung seiring dari menggunakan metrik seperti jarak Euclidean. Ya, namun, pemilihan parameter K sendiri yang tepat untuk dapat mengelola data yang besar dapat menjadi tantangan dalam penerapannya. KNN telah terbukti efektif dalam banyak kasus, tetapi performanya dapat dipengaruhi oleh skala dan kualitas data serta pemilihan parameter yang tepat. Nah, ini adalah beberapa rumus yang akan diterapkan pada penerapan jurnal kali ini. Dan yang kedua adalah Building Information Modeling atau BIM, di mana BIM adalah model digital untuk fasilitas yang memungkinkan integrasi informasi sepanjang siklus hidupnya. Diperkenalkan untuk membedakan pemodelan arsitektur 3D dan 2D tradisional meskipun telah dikembangkan berbagai alat simulasi, kontribusi BIM dalam penelitian terbatas karena interaksi terbatas antara dunia nyata dan virtual.
Namun dengan integrasi AR sendiri, interaktivitas dan juga efisiensi pemrosesan dapat ditingkatkan melalui visualisasi real time. Dapat kita lihat ini merupakan salah satu penerapan BIM dalam visualisasi AR itu sendiri berdasarkan grafik. Dan yang ketiga adalah AR itu sendiri, di mana AR adalah sebuah teknologi yang kita dapat memantau menghasilkan lingkungan fisik pengguna secara real time. Penelitian tentang AR sendiri dimulai pada tahun 1960 dan mulai berkembang di tahun 1990. Dan pada umumnya AR menjadi bidang penelitian yang semakin relevan dengan perkiraan ukuran pasar mencapai 200 miliar dolar pada tahun 2025. AR menggunakan lingkungan virtual yang dibuat dengan grafis komputer, tetapi lingkungan ini juga menjadi karakter utama. Grafis komputer berperan dalam menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk lingkungan fisik itu sendiri. Nah, Mesh Optimization Algorithm Approach, di mana algoritma optimalisasi oleh mesh dirancang untuk membuat versi low poly dari model 3D dengan efektif dan lebih akurat tentunya. Menggunakan kombinasi segitiga, segitiga dan penggabungan titik-titik menggunakan rekonstruksi titik-titik bersama untuk segitiga yang digabungkan. Algoritma ini dapat menggabungkan tiga segitiga menjadi satu segitiga menggunakan prinsip centroid segitiga melalui perhitungan yang mengambil rata-rata koordinat X, Y, Z dari titik-titik sudut segitiga tersebut. Algoritma ini didasarkan pada kode Unity berdasarkan teknik mencari mesh dan tingkat detail mesh itu sendiri yang mampu menemukan, menggabungkan, dan merekonstruksi titik sudut segitiga dari model 3D menggunakan prinsip perhitungan centroid sehingga yang terdiri dari tiga titik. Dapat kita lihat, kita dapat melihat dari pengoptimalisasian mesh, mesh ini sendiri, kita dapat mendapatkan detailing yang lebih bagus dari penerapan AR itu sendiri pada pengimplementasian augmented reality. Nah, Unity sendiri adalah sebuah mesin game lintas platform yang dikembangkan oleh Unity Technology, di mana kode yang digunakan adalah C plus yang ditulis dalam algoritma bertanggung jawab untuk menemukan, menggabungkan, dan merekonstruksi titik sudut segitiga dalam model 3D. Di mana yang pertama adalah kita mengimport 3D model sampai akhirnya mengecek apakah KNN itu sendiri dapat sesuai dengan AR itu sendiri. Nah, ini adalah eksperimen yang diterapkan untuk dapat pengoptimalisasian mesh menggunakan jembatan. Seperti yang kita lihat, jembatan ini merupakan jembatan SKKU Steel Bridge yang akhirnya dimodeling jadi 3D menggunakan Unity. Dan pada akhirnya kita dapat lihat mulai dari struktur, model wireframe, dan juga model state dari wireframe dalam Unity itu sendiri. Dan algoritma KNN digunakan untuk menemukan connect dari data points dalam dataset. Dataset ini dikumpulkan dengan menjalankan model 3D target beberapa kali dengan tingkat detail serupa. KNN digunakan untuk menentukan kombinasi terbaik dalam menggabungkan vertis dengan hasil dataset jarak sebesar 590,942 baris dan 4 kolom. Data diproses menggunakan klasifikasi KNN dengan pembagian dataset menjadi 80% untuk training dan juga 20% untuk pengujian menggunakan paket scikit-learn. Dengan menggunakan KNN classifier dan KNN predict, didapatkan akurasi sebesar 90% berdasarkan dataset yang telah dikumpulkan. Berikut merupakan building dataset dari penggunaan KNN sendiri dalam eksperimen penggunaan jembatan tadi dan juga data normalisasi. Dapat kita lihat penggunaannya dapat mencapai 90% akurasi. Dan ini merupakan hasil dari penerapan KNN itu sendiri, di mana sebelum penerapan terdapat gambar seperti yang di kiri dan setelah penerapan gambar di sebelah kanan dengan penjelasan seperti berikut. Setelah menguji algoritma pada model 3D jembatan, mungkin ada beberapa kesulitan dalam pemeriksaan secara visual, seperti yang terlihat pada gambar 7 sebelumnya, di mana warna biru menunjukkan model sebelum pengurangan dan hijau adalah model setelah pengurangan. Namun tidak tampak ada masalah dalam menggunakan model yang lebih ringan dan asli untuk visualisasi AR itu sendiri. Karena tidak ada perbedaan signifikan secara visual, selain melihat keseluruhan model sebelum dan setelah optimalisasi, jumlah titik dan segitiga sebelum dan setelah optimisasi untuk setiap struktur dapat dicek secara langsung. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel 1, jumlah vertex dan model asli dapat dikurangi sekitar 56% dan segitiga sekitar 42%. Dan konklusi dari artikel atau jurnal ini adalah diperkenalkannya AR dalam revolusi industri keempat untuk dapat memajukan industri konstruksi seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam penilaian ini juga diajukan metode baru untuk mengurangi mesh dengan menggabungkan titik vertex, triangular pusat, pencari mesh pintar, dan tingkat detail mesh atau LOD.
Proses ini dioptimalkan menggunakan algoritma klasifikasi KNN untuk memperbaiki model BIM dengan metadata dari program eksternal agar dapat digunakan secara efektif dan dalam visualisasi AR itu sendiri. Tantangan terkait penciptaan jalur impor-ekspor yang mudah karena berbagai format file dan sistem yang terintegrasi satu sama lain. Studi ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan model BIM, BIM atau dengan metadata dari program eksternal agar dapat digunakan secara efektif dalam visualisasi AR itu sendiri, bahkan pada perangkat seluler dengan sumber daya terbatas. Untuk pekerjaan masa depan atau proyek atau perkembangan untuk pengembangan artikel berikutnya, model yang sudah dilatih akan diunggah ke server khusus guna meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaannya. Pengujian akan dilakukan pada model mesh yang lebih beragam dan tentunya dengan lebih kompleks untuk meningkatkan akurasi itu sendiri. Selain itu, model BIM yang dioptimalkan akan diuji dengan perangkat visualisasi AR. Dan inilah merupakan artikel yang saya pakai dalam literatur review KNN pada kali ini. Dan itulah presentasi saya dari Ridwan Desa Putra. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.